dalam kondisi baik dan sehat. Jadi saya ingin sampaikan satu pesan firman Tuhan buat setiap kita. Saya kasih judul buat setiap kita hari ini, hambaku yang baik, atau lebih tepatnya nanti bicara tentang pengelolaan. Karena kalau kita bicara hamba, tidak bisa tidak, hamba yang baik itu adalah hamba yang bisa mengelola, hamba yang diberikan kekuatan atau kemampuan, bahkan kemauan untuk mengelola. Saya percaya setiap kita itu diberi Tuhan itu talenta masing-masing. Dan Tuhan itu berikan kita talenta bukan tanpa maksud dan tujuan. Bukan juga karena Tuhan itu Tuhan, nanti kita mau belajar. Tapi Tuhan mau talenta yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita itu bisa kita kelola dengan baik, kita kelola dengan bijaksana, sehingga talenta itu enggak hanya satu tetap satu, dua tetap dua, lima tetap lima, tapi dari satu bisa bertumbuh jadi dua, mungkin dua jadi empat, lima jadi 10, dan seterusnya. Ada kelipat gandaan ketika kita itu mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan percayalah saudara, bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing itu adalah sesuatu yang harus kita kelola. Bahkan di mana Tuhan tempatkan kita masing-masing hari ini adalah tempat di mana kita itu bisa dipakai untuk bisa menjadi berkat atas tempat itu. Kalau kita bicara manusia pertama pun, mereka ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan, untuk merawat atau memelihara Taman Eden tersebut. Dan pada awalnya mereka ini bisa mengusahakan dan merawat Taman Eden itu dengan sangat baik. Mereka berhasil, mereka bisa merawat Taman Eden dengan baik, sampai ketika tiba waktunya mereka jatuh dalam dosa. Karena ada ular yang mengacaukan, yang mengiming-imingi mereka untuk mereka bisa jadi seperti Tuhan katanya, dan akhirnya mereka kepingin dan membuat mereka jatuh dalam dosa. Ingat bahwa siapapun kita, apapun kita, jabatan kita hari ini, setiap kita ada di dunia ini sifatnya adalah pengelola. Kita bukan pemilik. Ketika Adam dan Hawa mereka itu punya ambisi dari seorang pengelola, kepingin jadi seperti Tuhan, kepingin jadi pemilik, saat itulah mereka jatuh dalam dosa. Dan saat itulah mereka kehilangan perkenanan Tuhan, bahkan mereka harus diusir dari Taman Eden. Jadi miliki sikap hati sebagai seorang pengelola. Tapi bukan hanya pengelola, tapi pengelola yang bertanggung jawab, pengelola yang baik, pengelola yang bisa dipercaya, dan pengelola yang produktif tentunya. Ya, jangan hanya kita bisa dipercaya tapi nggak ada bisa menghasilkan apa-apa, tapi juga harus bisa menghasilkan untuk Tuhan boleh diserahkan oleh apa yang kita sudah percayakan dalam hidup kita masing-masing. Dimanapun sudah tempatkan hari ini, itulah Taman Eden yang Tuhan percayakan untuk saudara kelola. Tuhan percayakan saudara, Tuhan tempatkan saudara di sebuah keluarga, itu adalah Taman Eden saudara, untuk saudara bisa kelola dengan baik. Tuhan tempatkan di dalam sebuah pekerjaan, itu adalah Taman Eden yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, untuk kita bisa kelola itu juga dengan baik. Kalau saudara melayani Tuhan hari ini, Tuhan tempatkan saudara dalam sebuah pelayanan, itu adalah Taman Eden yang Tuhan percayakan untuk saudara dan saya, kita bisa pelihara, kita bisa rawat, kita bisa usahakan itu dengan baik, kita bisa kelola itu dengan baik, sehingga pelayanan kita bisa jadi berkat. Amin. Karena itu kita mau belajar dari hamba dengan 1, 2, dan 5 talenta. Kalau kita bicara tentang talenta ini, pengembangan tentang talenta ini memang sebetulnya bicara tentang kerajaan surga. Tapi dari sini kita bisa belajar dari hamba 1, 2, dan 5 talenta, apa yang boleh, apa yang seharusnya, dan apa yang tidak seharusnya kita lakukan, sehingga kita itu berkenan di mata Tuhan kita. Kita baca di Matius 25 ayat 14 sampai ke 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30 dikatakan perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, Tuhan itu percayakan pekerjaan, pelayanan dalam hidup saudara dan saya itu milik Tuhan. Jadi bukan satu hal yang kemudian kita harusnya memandang itu sepele. Kalau saudara punya suami, saudara punya istri, punya anak, itu adalah Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita. Karena itu biarlah kita bisa menjadi pengelola yang baik atas apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing, yaitu hamba yang menerima 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta, mereka menerima menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi saya percaya Tuhan di sini adalah Tuhan yang sudah tahu, oh hamba 1 talenta ini memang sanggupnya 1 talenta. Hamba yang dikasih 2 talenta ini memang dia sanggupnya kalau dikasih 2 talenta. Hamba dengan 5 talenta ini memang dia sanggupnya kalau dia dikasih 5 talenta. Itu kalau dibolak-balik bisa kacau, bisa gak jadi sesuatu yang baik. Jadi semua itu menurut kesanggupannya masing-masing. Jadi hari ini ketika saudara dipercaya sesuatu dalam hidup saudara,
Percaya itu sudah menurut kesanggupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Amin. Lanjut ya. Kemudian segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Perhatikan, segera. Jadi nggak ditunda-tunda, nggak nunggu nanti, nggak nunggu minggu depan, nggak nunggu kapan-kapan, tapi dia katakan segera. Kemudian yang 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Artinya dia juga segera. Dia tidak menunda-nunda juga. Dia tidak berlambat-lambat, tapi dia segera menjalankan 2 talenta itu sehingga beroleh laba 2 talenta. Ini berarti salah satu karakter orang yang bisa mengelola dengan baik adalah dia tidak menunda-nunda. Dia bersegera. Karena orang itu kalau tidak segera itu seringkali yang terjadi adalah lupa. Atau kemudian kita tunda-tunda dan akhirnya kita tidak melakukan apapun. Sebagai seorang pengelola yang baik atau hamba yang baik, karena mereka nanti berdua ini disebut sebagai hamba yang baik dan setia, adalah kita harus bersegera. Jangan nunda-nunda. Kalau saudara dengar, ayo waktunya kita melayani, bersegera, jangan tunda-tunda. Ketika saudara mungkin dengar firman Tuhan, dengarkan khotbah atau ajakan sesuatu untuk melakukan sesuatu, bersegera. Jangan ditunda-tunda. Baca firman Tuhan, bersegera. Jangan ditunda nanti, besok, kalau mau Paskah, kalau mau Natal dan sebagainya, bersegera. Ketika kita dengar firman Tuhan, ayo bertobat, bersegera. Jangan ditunda-tunda. Apapun yang menjadi firman Tuhan itu segera lakukanlah. Kemudian, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu, dia pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, sebetulnya yang dilakukan oleh hamba 1 talenta itu bukan sesuatu hal yang jahat ya, secara manusia. Kecuali kalau dia dapat 1 talenta, kemudian dia kabur. Dia bawa lari 1 talenta tuannya itu, dia nggak kabur. Dia hanya menggali lubang, kemudian dia taruh talenta itu di dalam tanah, dia sembunyikan uang tuannya itu. Dia nggak bawa kabur uang tuannya. Nah, tapi itu tetap jadi masalah. Lihat, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah, kalau kita bicara perhitungan di sini artinya ketika apa yang sudah dipercayakan dalam hidup kita, ada waktunya nanti kita itu nanti diminta pertanggungjawaban. Apakah yang sudah dipercayakan dalam hidup kita itu sudah dipercayakan dengan baik? Apakah ketika sudah dipercayakan sebuah keluarga kita sudah mengelola dengan baik? Apakah ketika sudah dipercayakan waktu yang ada kita sudah mengelola dengan baik? Ya, karena waktu setiap orang itu tidak ada yang tahu ya, berbeda-beda. 1 minggu ini kita tuh kehilangan beberapa orang yang kita kasih. Saya dengar ada berita lagi meninggal dan seterusnya. Dan itu semuanya cukup mengejutkan. Dari pakailah waktu yang ada yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita itu dengan baik. Amin. Nah, kemudian diadakan perhitungan kepada mereka. Nah, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Artinya dia kembalikan yang 5 talenta plus labanya yang 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Dipercaya 5 talenta menghasilkan 5 talenta alias double. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dapat pujian dari tuannya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Dipercaya 2 talenta, dia kerjakan itu, dan akhirnya dari 2 talenta itu dia beroleh laba 2 talenta. Jadi 4 talenta totalnya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dipuji lagi, sama seperti hamba dengan 5 talenta. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Sama, diajak masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhannya. Nah, gini ayat 24. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya, yang hamba percaya 2 dan 5 talenta itu nggak ada embel-embel ngomongin tuannya ini, tuannya itu dan sebagainya. Dia hanya terima talenta 2 dan 5 talenta dan dia tahu tugasnya adalah menjalankan 2 dan 5 talenta itu. Tapi hamba 1 talenta itu sebelum dia kemukakan,
dia itu kasih prolog dulu, dia kasih alasan dulu. Nah orang-orang yang biasanya kalau disuruh mengelola nggak bisa atau bukan pengelola yang baik adalah ketika diminta melakukan sesuatu itu selalu banyak alasannya. Sama kayak hamba dengan 1 talenta ini. Alasan aja dia ngomong tuannya seperti ini, tuannya seperti itu, tuannya jahat dan sebagainya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. 1 talenta baliknya berapa? 1. Artinya hamba ini juga nggak korupsi kan? 1 kembali 1 kok. Dia nggak bawa kabur uang, dia nggak bawa kabur talenta yang dipercayakan Tuhannya kok. Dia hanya simpan dan dia kembalikan sama persis utuh. Seperti ketika tuannya itu percayakan sebelum dia pergi. Nah buat sebagian orang mungkin hal seperti ini tidak masalah. Kan tetap utuh, kan ada yang berkurang, kan kembali utuh. Nah karena kita berpikir, aku diberikan kepercayaan Tuhan, kepercayaan seperti ini, yang penting balik utuh. Nggak berkembang nggak apa-apa, nggak ada kemajuan nggak apa-apa, nggak ada sesuatu yang baru nggak apa-apa. Yang penting tetap utuh. Ternyata itu jadi masalah maksudnya. Perhatikan, dikatakan seperti ini, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Yang 2 dan 5 talenta itu dipuji hamba yang baik dan setia. Hamba yang 1 talenta dikatakan, kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya, katanya. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini kalau kita kadang memang kita tidak tahu ya, gimana sih caranya kita tuh mengembangkan, gimana sih caranya kita itu mungkin mengurus keluarga, gimana sih caranya bisa melayani dengan baik, gimana sih caranya mungkin kita bisa bekerja dengan baik. Di sini dikasih tahu sama tuannya. Kalau kamu tidak tahu, kasih kepada yang menjalankan uang, yang bisa menjalankan uang. Kalau boleh saya katakan, kalau kita belum tahu, tidak salah ketika kita tanya kepada yang lebih tahu. Tidak dosa atau sesuatu yang baik, justru ketika kita mungkin bingung, kita bisa tanya kepada yang lebih tahu. Ketika kita mungkin bingung, gimana ya caranya supaya keluarga itu bisa baik, keluarga itu bisa pulih, keluarga itu bisa utuh kembali. Konsen atau tanyalah kepada orang yang sudah tahu lebih dahulu. Ketika kita mungkin mengalami ketidaktahuan, jangan kemudian kita diam saja, kita simpan diam saja dan kita pikir itu akan baik-baik saja. Tuhannya ngomong, kalau kamu tidak bisa kasih sama orang yang bisa menjalankan talenta tersebut. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta, alias hamba dengan 5 talenta yang berhasil memperoleh laba 5 talenta. Kasih sama hamba 10 talenta itu. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. Ayat yang kadang-kadang kita berpikir ini kok kejam ya tuannya ya, kok tuannya itu kayaknya gak adil ya. Tapi dari sini kita belajar, coba kalau kita buat diri kita sebagai tuannya, ya kita balik POV-nya, point of view-nya kita sebagai tuannya. Kira-kira kalau kita punya 1, 2, dan 5 talenta, yang dikasih 5 berhasil laba 5 talenta, yang dikasih 2 berhasil laba 2 talenta, yang dikasih 1 tidak menghasilkan apa-apa. Kira-kira apa yang akan kita apa yang akan kita lakukan? Saya yakin kalau kita sebagai Tuhan, kita juga akan ambil yang 1 talenta, kita akan berikan kepada siapa? Siapa yang bisa ngatur nih? Siapa yang bisa menjalankan dengan baik? Siapa yang bisa menghasilkan paling banyak? Ayat itu bicara itu bukan kemudian apa yang pokoknya yang tidak punya diambil, dikasih pada yang punya supaya berkelimpahan, tidak. Yang tidak punya kemampuan mengelola dengan baik, itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang punya kemampuan mengelola yang baik, supaya ada hal yang dihasilkan. Karena kalau 1 tetap 1, gimana bisa jadi berkat? Hamba dengan 5 talenta, dia beroleh laba 5 talenta, disitulah orang bisa berpeluang menjadi berkat lebih besar lagi. Betul? Kalau kita dipercaya 1 aja nggak bisa menghasilkan, gimana kita ngomong diberkati untuk jadi berkat? Nggak bisa. Ini bukan bicara kita mau melangkah lebih jauh, enggak. Tapi gimana kita bisa melangkah lebih jauh, gimana kita bisa berbuat lebih banyak, kalau apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang di dalam tangan kita yang dipercayakan oleh Tuhan kita itu tetap sama. Nggak ada gunanya, mendingan itu diambil saja, diberikan kepada orang yang bisa mengelola. Nah, jangan sampai apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita itu kemudian diambil karena kita tidak bisa kelola dengan baik. Jangan sampai apa yang Tuhan sudah berikan dengan baik, percayakan, itu kita hanya simpan, kita main aman, supaya pokoknya kitanya nggak apa-apain.
kita tidak dapat masalah, tapi akhirnya itu jadi masalah buat setiap kita. Hamba dengan 1 talenta itu, apa yang ada padanya itu diambil daripadanya. Ternyata kemampuan mengelola seorang itu akan menentukan apakah dia bisa berlipat ganda atau tidak. Kita sadar dalam hidup ini kita butuh berkat Tuhan. Amin. Tapi ternyata berkat Tuhan itu harus diiringi juga dengan yang namanya kemampuan untuk mengelola. Bukan hanya kemampuan tapi juga kemauan untuk mengelola. Karena mampu tapi tidak mau ya sama aja. Dan saya percaya Tuhan itu sudah kasih kita talenta dan kemampuan masing-masing di setiap kita. Nah, masalah kemauan ini tergantung pada tiap kita. Apakah kita mau atau tidak? Setiap orang itu mampu kok. Tuhan kasih kita kemampuan juga kok. Nah, masalah kemauan ini yang balik lagi ke kita. Kita mau atau tidak? Nah, dari sini kita bisa belajar ya dari Ishak ya. Kejadian 26 ayat 12-13. Dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dikatakan kata menaburlah Ishak. Kata menabur di sini bicara tentang kata aktif. Ini kata kerja. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu yaitu Ishak menjadi kaya, bahkan makin kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, ayat 13 ini yang seringkali menjadi favorit kita. Menjadi kaya, makin kaya, sehingga sangat kaya. Saya percaya tidak ada akibat tanpa sebab. Kenapa Ishak bisa kian kaya, makin lama makin kaya, menjadi amat sangat kaya? Pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa ia diberkati Tuhan? Karena ia mau bekerja. Karena ia mau menabur. Nah, banyak orang mau minta berkatnya, tapi dia nggak mau melakukan bagiannya. Nah, ini yang seringkali jadi masalah. Berkati aku ya Tuhan, aku mau jadi kaya. Semua orang nggak ada yang nggak mau jadi kaya, betul? Semua orang pasti minta berkat sama Tuhan. Tapi masalahnya, tidak semua orang mau melakukan seperti yang Ishak lakukan. Mau menabur seperti apa yang seperti Ishak lakukan. Berkat Tuhan itu ada buat setiap orang yang mau aktif di dalam kehidupannya. Kalau dia hanya sekedar minta berkat Tuhan, Ishak sebab dia diberkati Tuhan. Ya, gimana bisa berkat Tuhan itu turun dalam hidupnya kalau dia nggak menabur? Kalau dia menuai apa yang dia tidak tabur, nah itu nggak lucu seperti itu. Sama dalam hidup kita. Kalau saudara mau dua hal ini bukan bicara tentang ayam dan telur mana duluan ya. Kerja atau berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu ada buat setiap orang-orang mau mengelola dengan baik dalam kehidupannya. Berkat Tuhan turun atasnya Ishak. Kenapa? Karena dia mau menabur. Dan itu dia lakukan bukan di masa muda. Itu dia lakukan bukan di masa yang gampang. Dilakukan bukan di masa yang semuanya serba kelimpahan. Apa yang Ishak lakukan ini adalah di masa kelaparan yang sangat berat pada waktu itu. Tapi selagi orang yang diberkati Tuhan itu tetap beda. Saya berdoa di masa krisis sekalipun ada berkat Tuhan buat setiap kita. Dan di masa krisis sekalipun kita tetap mau berjuang dan tidak menyerah. Karena begitu kita diberkati Tuhan, tapi kalau kita tidak mau melakukan sesuatu ya, gimana berkat Tuhan itu bisa kita tuai? Gimana bisa berlipat ganda? Gimana bisa kian lama kian kaya dan menjadi amat sangat kaya? Kalau nabur aja kita tidak mau. Kalau melakukan sesuatu, melakukan bagian kita aja kita tidak mau. Berkat Tuhan jadi sia-sia. Favor Tuhan itu ada buat setiap kita. Amin. Tapi jangan berharap hanya favor Tuhan, tapi minta Tuhan juga hikmat untuk kita bisa mengelola apa yang Tuhan sudah percaya dalam hidup kita. Sesedikit apapun itu, seberapapun yang ada di tangan kita, kalau itu diberkati Tuhan, itu bisa berlipat ganda. Tinggal bagaimana kita mengerjakannya, tinggal bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik atau tidak, sehingga kita itu bisa melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya berdoa kita bisa dengan bijaksana. Bukan hanya kita membangun kerohanian, bukan hanya kita tuh berdoa minta berkat Tuhan, tapi kita juga mengerjakan. Kita juga lakukan bagian kita. Berdoa, berdoa seperti ini adalah bagian dari bayar harga yang sangat baik, amat sangat baik. Pelayanan, saudara ibadah, saudara berdoa itu adalah bagian yang sangat baik. Tapi jangan lupa, semuanya itu juga harus diimbangi dengan yang namanya mengelola dengan baik. Dan ketika tiba saatnya, saya percaya nanti akan datang yang namanya promosi dan berlipat ganda dalam hidup setiap kita. Saya tutup dengan ini. Ini juga yang dialami oleh Yusuf, bukan? Dia orang yang diberkati Tuhan. Dia orang yang disertai Tuhan, kata firman Tuhan. Karena apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan apa yang didoakan Yusuf. Saya percaya Yusuf berdoa. Kalau Yusuf tidak berdoa, dia tidak mungkin disertai Tuhan. Saya percaya Yusuf itu juga orang yang saleh.
Orang yang punya kehidupan doa yang baik. Tapi Yusuf tidak hanya sekedar berdoa dan kemudian apa saja yang dia perbuat berhasil. Betul? Apa saja yang dikerjakan Yusuf, apa saja yang didoakan dan dikerjakan Yusuf itu yang dibuat Tuhan berhasil. Itulah orang yang disertai Tuhan. Sampai akhirnya Potifar itu lihat, oh ini orang memang layak untuk diangkat. Ini masih sampai di kisahnya Potifar dulu, belum sampai di kisahnya Firaun. Sampai Potifar akhirnya lihat, oh ini orang yang disertai Tuhan. Potifar tidak ngerti kehidupan doa Yusuf. Potifar tidak peduli mungkin dengan kehidupan doa puasanya Yusuf. Yusuf doa puasa kayak, Yusuf berdoa kayak, Yusuf menyembah Tuhan kayak, dia nggak tahu. Tapi yang dia lihat apa yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Sehingga Potifar ambil kesimpulan ini orang yang disertai Tuhan. Karena apa saja yang dikerjakan berhasil. Karena itu sama Potifar tertarik kepada apa saja yang dikerjakan Yusuf berhasil. Sehingga Yusuf diangkat atau dinaikkan jabatannya. Dia punya kuasa atas seisi rumah Firaun. Dalam hidup ini kita juga sama, dibangun dari doa, tapi kemudian kita juga melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Kita kelola apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Berdoa, minta berkat Tuhan itu penting. Tapi jangan lupa, step selanjutnya adalah kita juga perlu berjuang untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup setiap kita. Doa saya ketika sudah ikut pondok daud, sudah beribadah, sudah mungkin berdoa, sudah lakukan sesuatu, semuanya itu bukan hanya sekedar kita ini mengerjakan doanya saja, tapi ada bagian kita juga seperti Isa, dia diberkati dan dia menabur. Seperti Yusuf, dia disertai Tuhan dan dia melakukan bagiannya dengan baik. Dia mengerjakan setiap tugas Potifar dengan baik. Sampai di penjara pun dia mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh kepala penjara itu dengan baik. Sampai ke tempatnya Firaun pun dia mengerjakan tugas yang diberikan oleh Firaun itu dengan baik. Buktinya apa? Di masa kelimpahan semua orang gampang, kalau kelimpahan semua orang mengelola pasti bisa. Tapi masalahnya di masa kelaparan baru terbukti siapa yang benar-benar bisa mengelola dengan baik, dan Yusuf yang membuktikan. Di masa kelimpahan itu kunci di mana dia bisa nyimpen apa yang ada pada waktu itu. Sehingga di masa kelaparan dia punya banyak simpanan, bahkan di masa kelaparan ya, dia berhasil membuat Mesir itu semakin kaya, semakin berlipat-lipat asetnya. Kenapa? Karena dia bisa mengelola dengan baik, dan tentunya dia itu diberkati Tuhan dalam hidupannya. Sekali doa saya bersama kita, biarlah hikmat seperti Yusuf diberikan pada saudara dan saya. Biarlah hikmat seperti Isa itu diberikan kepada saudara dan saya. Kalau Tuhan suruh menabur, Tuhan suruh mengerjakan segala sesuatu, tidak berhenti ketika kita berdoa, tapi kita mulai melangkah dengan iman, dengan penyertaan Tuhan, terutama dengan favor Tuhan. Saya percaya setiap kita bisa disebut oleh Tuhan, hai kamu hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam perjamuan, ikutlah bersenang-senang dengan aku. Saat itulah kita bisa bersuka cita, karena kita bisa ikut menikmati berkat Tuhan. Karena saya percaya gini, Tuhan memberkati, Tuhan melipat gandakan. Tapi kalau kita tidak bisa menikmati, ya buat apa? Betul? Saudara diberkati, disertai Tuhan. Engkau mengerjakan, engkau punya laba 5 talenta. Tapi kalau engkau gak bisa menikmati laba yang 5 talenta itu, ya buat apa? Karena itu Tuhannya kan ngomong, marilah ikutlah sama aku. Kita nikmati bersama-sama hasil laba itu. Inilah yang indah. Inilah yang indah. Tuhan juga ingin Tuhan yang berkati saudara, berikan hikmat untuk bisa mengelola dengan baik. Tapi Tuhan berkati saudara dan saya untuk bisa menikmati berkat Tuhan itu dengan bijaksana. Dan tentunya kita bisa menjadi berkat atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Berkat melipat gandaan dicurahkan pada setiap kita. Boleh katakan amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur bahwa setiap anugerah dan perkenan Tuhan dalam hidup kami. Sukacita bahwa setiap kami boleh menyembah Tuhan. Sukacita bahwa setiap kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa bahwa setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ada sesuatu yang diubahkan dalam hidup kami. Ada sesuatu yang digerakkan dalam hidup kami. Kami tidak hanya berhenti mendengarkan firman, tapi kami juga melangkah melakukan setiap firman Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bahwa setiap yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan limpahi Tuhan. Sehingga setiap kami boleh berkata, aku orang yang diberkati Tuhan, dan aku mau melangkah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, hikmat Tuhan menyertai setiap kami. Kemampuan mengelola Tuhan berikan kepada setiap kami, dan kami juga beroleh berkat untuk menikmati apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus